tidak menyangka responnya akan terjadi seperti ini ya. Jadi responnya istrinya atau mantan istrinya kemudian meresponnya seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana anak-anaknya ngerespon terhadap situasi yang dia hadapin. Nah itu yang membuat dia cukup shock istilahnya. Terus yang kedua, kan ini kemudian diangkat lagi. Terus kemudian ada berita yang istilahnya memang menurut dia jadi seperti memojokkan. Nah itu yang pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Jadi mukanya langsung tegang, terus ini nggak nyaman, stres gitu ya. Jadi itu yang tergambar dari wajahnya dia. Itu dua hal itu sih yang utama yang membuat dia jadi ada di posisi seperti itu untuk mengklarifikasi beberapa hal gitu ya. Kan dia gerakinnya itu lebih ke arah ke muka ya. Gerakannya itu lebih banyak ke arah ke muka kalau kita lihat bagaimana dia ngerespon itu ya. Ketika dia omong itu terus cenderungnya lihat ke arah ke muka. Itu menunjukkan bahwa satu, dia di under pressure gitu ya. Yang kedua, kadang-kadang kalau ini ada orang yang misalnya gitu, ada sesuatu yang memang dia cover sesuatu gitu kan ya. Jadi tidak semuanya kan sama dia juga belum dijelaskan secara detail. Dan dari statementnya terkonfirmasi ketika dia bilang bahwa saya belum bisa buka semuanya. Nah itu kan berarti memang tidak semuanya sama dia di share gitu kan. Lepas dari kemudian alasannya bahwa ini adalah ranahnya personal, privasi, kurang lebih seperti itu. Jadi ini gerakan-gerakan itu yang kalau diperhatikan itu kan lebih ngarahnya ke muka, terus kemudian ya betul ini gitu ya. Nah itu yang pressurized situation yang membuat dia juga semakin gak bisa kelola gitu ya. Kalau orang tiba-tiba tadinya suaranya agak kencang terus kemudian melembut ya. Ada satu kemungkinannya bisa beberapa hal. Kemungkinan pertama adalah dia kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang jadi ada di pikirannya dia. Yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak siap dengan kondisi itu. Yang kedua. Yang ketiga, sangat dimungkinkan karena dia nggak mau ini jadi sesuatu yang kemudian diingat atau kemudian mau nunjukin bahwa dia berusaha untuk menekan dia punya tingkat emosionalnya gitu mas. Jadi itu gimana orang menekenin itu. Atau yang terakhir, yang keempat, karena kepercayaan dirinya lagi ngedrop gitu kan ya. Jadi this poin-poin yang sangat memungkinkan itu terjadi ketika seseorang yang tadi yang ngomongnya bicara cukup keras, lantang, terus kemudian tiba-tiba shutdown gitu ya. Nah itu kira-kira beberapa kali dia kalau dilihat misalnya di detik ke 148 ya, menit 148 itu dia ini kering dan biasanya orang kalau lagi nahan sesuatu pressure terus beberapa kali dia gitu kan memainkan lidahnya gitu ya, memainkan ini bibirnya gitu untuk membasahi ini. Ada sesuatu yang kemudian membuat dia sangat tidak nyaman sehingga membuat dia jadi untuk relax gitu, membuatnya dan lebih relax dia gitu kan, jadi kayak ngebasahin. Dan biasanya itu intensi kalau seseorang kemudian kecenderungannya dari polanya itu biasanya belum tentu menyampaikan sesuatu yang bisa tadi di-share itu in public. Enggak, bukan kayak gitu. Sama papa kok, jangan takut. Sama papa. Sama papa sayang. Mama tuh kangen, nggak boleh gitu. Sama papa, beneran sama papa. Terus, sini. Yuk kita ke mama yuk. Enggak. Yuk. Udah berapa hari ini belum ketemu. Jadi kita lihat dulu, kalau nggak ada nanti sama papa lagi. Yuk. Mama cuma perlu dipeluk doang, kasihan mama dong. Kakak sama mama ya. Udah biarin aja papa bekerja. Nanti kita Ya udah. susul papa, oke? Kasih bilang mama benar, takutnya papa dikira ngambil anak sayang. Papa nggak mau dibilang itu. Kok gitu sih kamu? Aku nggak mau Cika. Aku nggak mau Cika. Mana ada cikanya? Kamu nih, kamu ngapain marah-marah depan anak sih?
tuh lihat tuh. Mereka trauma semuanya. Kamu kok jadi gitu sih sama anak? Kamu kok kayak sama anak kayak begini sih? Kok gitu? Iya sayang, udah. Ada papa, udah. Udah ada papa. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Kiano, kalau ketemu Paula, takut banget apa yang dia lihat. Kenapa? Ini sudah ada forensik anak. Ada videonya, ada video. Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh memihak kemana-mana. Dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula, takut anak saya. Dan semua videonya, saya nggak ingin bukti enggak, saya cuma pengadilan. Lihat, saya nggak ngada-ngada. Video ini saya akan kasih, kalian akan lihat bagaimana saya sama anak. Dan maaf, ada video bagaimana Paula sama anak, tapi maaf banget. Kenapa saya harus kasih liatin? Udah, tapi ini video saya keluarin buat membela saya di situ aja. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk membenci ibunya. Enggak. Mau sumpah apa? Mau orang tua saya nggak selamat masuk surga, saya jangan ini. Orang tua saya nggak mungkin masuk surga kalau saya begitu. Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini? Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama lu. Sampai bingung. Maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya itu seperti mau tolong dong ini bantuin gua untuk ini. Enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau. Anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini. Balik lagi, please lah, Paula. Kita tahu kok apa yang terjadi benar-benar. Udahlah, yuk, dengan anak, please, udah itu aja. Gak usah saya benerin lagi. Kamu ini nggak perlu. Udah, stop mikirin anak. Besarin anak baik-baik. Berdua. Udah, berdua. Yuk, udah itu aja kalau saya. Tiba-tiba nggak pernah ngelarang, kamu bilang di luar 1 bulan nggak boleh ketemu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setiap orang ketemu sama dia, gue nggak boleh ketemu sama anak gue 6 bulan, kan, ya, nggak gitu juga, saya sampai yang, Mbak Im juga cerita juga. Jadi gini Mbak, namanya kembali lagi anak kecil dan yang seumuran segitu ya. Jadi pada waktu itu ibunya itu datang, terus ibunya bilang, ini saya versi Mbak Im ya pemirsa ya semuanya. Kiano gitu, kemana kok pergi? Masuk kamar si kakak, masuk kamar. Si Kenzo masuk pergi gitulah. Itu si adik juga juga nangis. Dibilanglah sama ibunya, kenapa nggak boleh ya ketemu sama mama ya. Nah gini aja Mbak, logikanya anak kecil kalau misalkan seperti itu kan kayak apa ya, kayak kalau Mbak Im bilang sih kayak dipancing ya. Masalah anak ini Mbak Im itu kan selalu cerita ya ke Vista ya. Nggak pernah dia itu menghalangi untuk anaknya itu bertemu dengan ibunya gitu loh. Nah maksud si Mbak Im itu, jadi gini, Mbak Im cerita sendiri ke saya kan, si ibunya itu datang ke kantor Mbak Im dengan tiba-tiba, terus selalu diajarkan sama Mbak Im itu kalau anak-anak ini versi Mbak Im ya, kalau anak-anaknya itu kalau ada mamahnya itu ayolah peluk mama, ayolah peluk papa gitu, sayangi papa, sayangi mama gitu. Tapi ya gini loh, semua itu kan mungkin ya Mbak kembali ke mana
anaknya juga ya, karena anaknya mungkin ya apa sih, seorang anak itu mungkin ngerti juga ya yang bagaimana dan yang bagaimana ya. Jadi ya memang kalau saya lihat memang seperti ketakutan Mbak Im juga bilang, seperti ketakutan, dan Mbak Im juga bilang juga kalau padahal Fis udah gue tuntun, udah gue bimbing gitu, kalau apa ada mama datang jangan takut, nggak pernah Mbak Im itu menghalangi, itu nggak pernah. Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi Doktif membeli ini dari live streaming. Boleh disebutkan namanya penjualnya? Enggak dituntut ya nanti ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Godeskin by Athena. Jadi di sini ada Godeskin by Athena Richard Lee, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live, sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka, tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya Prof Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan, karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar, kosongan, polosan. Jadi itu polos aja gitu Bu ya? Nggak ada nama obatnya gitu? Ada tulisan WT. Klarifikasi aja aku males sih. Kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah itulah, aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Dan ini adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di kisaran bulan apa? Enggak, Oktober atau November atau Desember, Doktif lupa tepatnya. Ini adalah WT yang pada saat itu cukup mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini, bukan? Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Jadi untuk ini dijual 1.500.000. Nah ya. Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Nah, di sini ternyata Bapak pimpinan, teman-teman, tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak pimpinan. Ternyata isinya adalah sama. Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu. Saya tidak tahu apa maksudnya dari Richard, apakah untuk menghabiskan stok atau apa, tapi yang jelas penjualan seperti ini dilarang oleh Badan POM karena saya membeli tidak tahu isinya apa dan tidak ada NA-nya. Dan ternyata NA-nya itu sama dengan produk yang ada di kotak ini. Sama persis ya Bapak ya? Sama persis. Gitu. Dan ini di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Jadi di sini sudah jelas dari terlihat relabeling produk yang dijual dilaporkan di Badan POM tidak ada stiker.
Ya, jadi di sini jelas bahwa Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu, dugaannya Doktif untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Doktif juga membeli produk dengan kandungan yang itu Solanum lycopersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycopersicum atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia dan Doktif beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih.